sistem-sistem trading yang kira-kira nanti bisa menguntungkan. Baik, ini adalah pembukaan untuk malam hari ini. Ya, selanjutnya saya akan memberikan materi terkait dengan manajemen risiko. Ya, ada banyak yang belum memahami ya di dalam trading yang tahu hanya buy dan sell begitu. Kemudian yang selalu jadi pertanyaan, Pak, ada sinyal atau petunjuk atau pola candle yang valid, pola candle yang akurat. Ya, pasti yang pertanyaan itu selalu muncul begini. Ini adalah mindset orang yang tidak mau bekerja keras, tidak mau mencoba menggali, tidak mau belajar banyak. Karena yang ditanya hanya sinyal yang valid, sinyal yang akurat. Diingat, di dalam trading tidak ada yang valid 100%, tidak ada yang akurat 100%. Semuanya hanyalah probabilitas, difahami. Ya, hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang kita cari nanti adalah yang terbesarnya. Dari mana kita bisa membaca? Dari histori sejarah yang sudah terbentuk. Maka jangan cari yang valid, jangan cari yang akurat, tidak ketemu nanti. Kalau trading kita, mindset trading kita masih yang seperti ini, maka selamanya tidak akan pernah konsisten di dalam profitnya. Ya, kalau hanya valid, valid dan valid. Karena yang paling penting tidak hanya valid begini, tidak valid dan akuratnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol manajemen kita atau keuangan modal kita. Bahasanya adalah money management dan risk manajemennya. Ya, manajemen resikonya bagaimana? Tidak ada satu orang pun bisa membaca market dengan mutlak 100%. Ya, yang ada adalah kemungkinan-kemungkinan terbesar tadi. Dari kemungkinan itu nanti selalu ada tingkat kegagalan. Selalu akan ada tingkat kegagalan. Maka antisipasi yang paling penting. Antisipasi tingkat kegagalan ini upayakan seminim mungkin. Bagaimana caranya? Terapkan money management yang sehat, risk management yang sehat. Ini yang paling penting. Ya, ketika kita entry, ketika kita sudah analisa betul ya, ini di area strukturnya naik, kemudian ini wilayah psikologi tidak breakout, kemudian di situ sudah mulai ada penolakan, maka ini akan turun. Begitu kita entry sell, kita tunggu lama, market tambah kuat naik. Nah, apakah seperti itu kita harus tunggu karena masih yakin, oh ini kan sinyal sudah valid, saya tunggu dulu, saya tunggu dulu dan seterusnya. Itu tidak menerapkan namanya risk management dengan baik dan sehat. Yang paling penting di dalam trading bukan seberapa hebat sinyal kita, seberapa akurat yang kita analisakan, tetapi seberapa hebat kita melakukan manajemen risiko. Sehingga ketika berbalik arah, marketnya naik, kemudian betul-betul jadi berbalik arah, maka tidak ada jalan lain kecuali cut loss. Ini adalah bagian dari manajemen risiko. Apakah kita harus taruh stop loss? Boleh, ya. Manajemen risiko itu tidak wajib harus menggunakan stop loss, tetapi pembatasan kerugian itu wajib, ya. Membatasi kerugian itu bebas, bisa dengan cut loss, bisa dengan stop loss, bisa dengan manajemen risiko yang lain, bisa dengan lakukan satu recovery dan sebagainya. Ya, tentu nanti di lapangan kita banyak mencoba, banyak berlatih di sana. Tidak ada yang valid. Ketika kita salah, yang paling penting bukan kita mempertahankan keyakinan itu, tetapi segera melakukan koreksi. Ketika salah, belajarlah sadar diri. Ketika salah, belajarlah kita menyadari bahwa yang kita lakukan tadi salah, terlalu terburu-buru. Sehingga marketnya betul-betul belum stabil.
sehingga marketnya betul-betul berbalik dulu. Maka ketika marketnya berbalik, kita bisa lakukan recovery dengan cepat, atau kita bisa lakukan cut loss dengan cepat, berganti arah atau menunggu peluang lagi. Ya, ketika salah jangan lupa, ketika salah jangan bersikukuh mempertahankan dalil yang kita sudah pegang, jangan mempertahankan keyakinan dari analisa kita, tapi lihatlah yang ada di sana, trennya mau kemana, yang tekanannya bagaimana, perhatikan. Lakukan satu perbaikan, koreksi di dalam diri kita. Salah, cut loss selesai. Ya, di dalam cut loss nanti ada ukuran-ukurannya, nanti kita bahas. Oke, ini adalah bagian dari pembelajaran kita terkait dengan money management. Ya, biar semuanya melek dengan trading. Jadi trading itu tidak hanya kita belajar yang valid sinyal-sinyal dan sebagainya. Yang paling penting bagaimana melihat market yang saat ini, kita bandingkan, kita lihat trennya bagaimana, strukturnya bagaimana, titik tertinggi dan terendahnya bagaimana. Kalau sudah ada petunjuk baru kita masuk, kalau salah baru kita lakukan manajemen risiko. Tidak ada seorang pun yang 100% bisa tepat di dalam analisa, tidak ada. Karena pasar ini tidak ditentukan, tidak dikendalikan oleh 1-2 orang. Maka money management, manajemen risiko yang kita terapkan nanti. Nah, bagaimana cara penerapannya? Ya, money management dan manajemen risikonya ya. Ya, pertama karena money management ini bagian dari sistem trading, ya ini bagian dari sistem trading kemarin. Ya, di dalam sistem trading kita, di dalam rencana trading kita, ketika kita mau trading, pastikan sudah ada rencana, pastikan sudah ada sistem, pastikan sudah ada aturan mainnya. Nah, aturan main paling penting itu tergantung nanti bagaimana cara trading kita, tergantung bagaimana tipe trading yang kita ambil, kemudian baru kita menentukan sejauh mana kita mentargetkan, sejauh mana kita mampu untuk membatasi kerugian. Maka dalam sistem trading yang paling utama adalah satu, tahu cara entry dan exit. Ya, cara entry exit ini bukan buy dan sell begitu, bukan, tidak cukup dengan buy dan sell. Tapi tadi bisa perhatikan strukturnya bagaimana atau trennya bagaimana, kemudian support resistennya bagaimana. Kemudian tadi ada triggernya bagaimana, candle yang terbentuk seperti apa, penolakannya bagaimana. Itu bagian dari cara entry. Cara exit pun demikian. Kita bisa entry tapi tidak tahu exitnya. Kalau kita tidak segera exit atau tidak tahu titik exitnya, maka bisa kembali lagi rugi lagi. Maka perlu cara entry, cara exit. Yang kedua, perlu tahu ya bagaimana cara menentukan batasan rugi. Ya, maka batasan rugi ini menjadi manajemen risiko yang bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem trading kita. Kalau kita trading tanpa batasan rugi, ya siap-siap saja nanti habis. Yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan target kita, atau kita menentukan sejauh mana target yang harus kita capai. Kalau tidak ada target bagaimana? Akan jadi liar nantinya. Akan haus, akan profit terus-menerus. Dapat 100 kurang, dapat 500 masih kurang, dapat 1000 masih kurang, dan seterusnya. Sehingga kalau terjadi over target maupun over dari batasan rugi atau mengambil resiko yang terlalu tinggi, dua-duanya tidak bagus. Ya, ini adalah bagian yang utama di dalam menentukan sistem trading kita. Ya, kemudian kita bahas yang money management dan risk management. Yang pertama, tentukan target ya. Target kita berapa? Mau target profit kita itu berapa? Satu hari mau berapa? Kemudian ketika kita sudah menemukan targetnya, maka modal yang modal butuhkan berapa? Modal yang kita butuhkan nanti berapa? Setelah modalnya ada, baru nanti ngomong resiko yang kita ambil itu berapa.
Ya, terkadang ada trader yang menggunakan uang kecil, harapannya terlalu tinggi. Apakah bisa seperti itu? Kemungkinan masih bisa, tetapi bertahan lamanya tidak akan bisa. Kalaupun bisa, kemungkinan besar 1 kali 2 kali mungkin lagi beruntung, habis itu coba lagi tidak akan bisa. Lot kecil untuk mendapatkan profit besar tentu dengan resiko yang tinggi. Lotnya harus besar, kalau lotnya kecil tidak bisa profit banyak. Ini logis dan realistis, harus berpikirnya harus realistis. Jangan modal $100 pengennya profitnya sehari $100 atau $50, sehingga lotnya nanti geden-geden, pakai yang gede-gede, yang pakai yang besar-besar lotnya. Sekali salah selesai. Maka tentukan target kita, berapa target kita per hari atau per bulan, silahkan nanti dihitung. Contoh misalkan satu kasus, saya memberikan contoh modalnya tidak usah terlalu muluk-muluk, pakai $1.000, atau kita targetnya tidak usah modal dulu, kita targetkan dulu. Saya 1 bulan harus mendapatkan $2.000 misalnya. Saya 1 bulan harus dapat $2.000. Berarti 1 hari berapa? 1 hari di dalam target profit kita. Kalau 2.000 dalam 1 bulan berarti dibagi dengan 20 hari kerja, maka 1 hari minimal kita harus dapat $100. Yang jadi pertanyaan, kalau sudah ketemu target kita, modal yang kita butuhkan berapa? Ya, modal yang kita butuhkan berapa ketika kita sudah menghitung target profit kita. Kita hitung coba perlahan-lahan, kita hitung sesuai dengan logika yang ada, sesuai dengan realisasi yang ada, atau cara berpikir yang realistis ya. Target kita adalah $100 per hari ya. $100 per hari karena 1 bulan 2.000 per hari. Kemudian kita mau 1 hari itu mau berapa persen dari profit itu, maka kita bisa memilih. Untuk pemula ya, pemula ini yang mungkin belum terlalu banyak pengalaman, belum terlalu banyak jam terbang, materi juga tidak terlalu banyak, tetapi sedikit banyak sudah ada analisa di sana. Maka ambillah tingkat yang pertama, 0,5 sampai 1%. Kalau kita di angka-angka ini sudah bisa mencoba dengan profit konsisten di dalam jangka panjang, maka naikkan. Ya, tentu kelasnya sudah lanjut atau kelas advance. Ya, bahasanya sudah banyak pengalaman, tetapi ada kalanya masih jatuh bangun. Ya, tetapi untuk target yang sekian ini sudah sering bisa dicapai dengan konsisten, maka bisa dinaikkan 2-3%. Ketika sudah master, ketika sudah menguasai, mahir dengan berbagai tekniknya, bahkan ini bisa konsisten, ya kita bisa meningkat ke kelas yang berikutnya atau tahap yang mahir yang bisa profit di atas 5%. Selagi kita masih belum menguasai semuanya, jangan berharap terlalu tinggi. Halu namanya nanti, atau berhayal, karena tidak diimbangi dengan kemampuan, tidak diimbangi dengan skill yang ada di sana. Ya, sehingga kalau kita mengambil tidak usah banyak-banyak, 1% saja per hari, ini 1 bulan, ini sudah 20%, banyak sekali. Mana ada investasi yang berikan 20% per bulan. Ya mungkin investasi bodong di luar sana banyak, tapi yang terjadi resikonya uang kita dibawa kabur nanti. Paling kita profit 1 bulan, 2 bulan, maksimal 3 bulan, habis itu uang kita dibawa lari. Ya itu namanya bisnis bodong, investasi yang bodong. Nah sekarang kita contoh ambil 1% saja dari target profit kita, artinya yang kita ambil 1% dari modal kita. Maka tentu untuk mengukur modalnya adalah 100% dibagi 1% dikali modal kita. Maka modal yang realistis adalah 10.000 US dollar. Jadi untuk mendapatkan $100 saja kita butuh 100.000 US dollar. Ya, ini kalau misalkan tidak punya uang banyak segitu bagaimana? Ya resiko, berarti tingkatkan resikonya, tingkatkan resikonya. Kalau meningkatkan resikonya berarti target
profitnya ya dinaikkan dari 1% bisa menjadi 2 sampai 3% itu. Resikonya juga meningkat nanti. Ya kalau kita enggak mau melewati yang kecil-kecil langsungnya 5% boleh ya? Boleh saja. Tapi tanggung resikonya. Ya, kalau mau belajar banyak langsung ya silakan, tapi harus butuh waktu yang panjang model-model seperti ini. Karena kita tiba-tiba mengambil tingkat profit yang besar, beresiko. Ya, kalau kita menggunakan yang 5%, ya resikonya target profitnya 5%, maka modal yang kita butuhkan kalau kita butuh satu hari $100 ya adalah berapa ini? 25, 2.500. Oh, ini dibagi 5, 20, 2.000 ya. Ya, modal kita 2.000. Ya, bener enggak? Nanti kalau salah dikoreksi ya. Ini 100 dibagi 5, 20, 20 dikali 100 ya 2.000. Modal kita adalah 2.000. Ya, ini tentu berbanding lurus dengan profit yang kita ambil. Profitnya 5%, resikonya juga tinggi karena 5% ini tinggi. Bagi pemula untuk mendapatkan sehari 5% itu untuk konsistennya sangat berat. Maka semuanya harus diikuti stepnya, langkah-langkahnya, diikuti tahap-tahapannya. Ya, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk menghitung modal dan targetnya.